Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sian di channel YouTube Elki Pamo Indonesia. Kami mohon maaf terlebih dahulu ya teman-teman, karena kurang lebih 2,5 bulan ini kami sempat off dalam melanjutkan pembuatan materi di channel YouTube Elki Pamo Indonesia ini, karena memang aktivitas bisnis ya yang sangat sibuk sekali selama 2 bulan lebih ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Oke teman-teman, hari ini kita mau pembahasan untuk emiten Bank BTN bagian yang kedua, sekaligus akan menuntaskan pembahasan emiten ini, yaitu masalah finansial, masalah valuasi, masalah aspek manajemen, dan hal-hal lain yang perlu teman-teman sekalian perhatikan. Kemudian setelah itu kita akan langsung nanti tancap gas melaju untuk emiten-emiten yang lain, terutama sektor-sektor komoditas ya yang sudah banyak request juga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan pembahasan yang kedua untuk emiten Bank BTN. Let's go! Halo teman-teman, kita langsung ya. Mari kita lanjutkan analisa fundamental lengkap saham yang ketujuh, yaitu dengan kode Bank BTN atau BBTN, sektor keuangan. Subsektornya adalah perbankan. Ini adalah bagian kedua dari 2 bagian ya teman-teman. Ini adalah bagian yang terakhir. Nah teman-teman, seperti biasa mohon dibantu ya subscribe, like, komen, dan share-nya, agar yang pertama teman-teman sendiri mendapatkan update yang terbaru, video dari kami yang terbaik. Yang kedua, mohon dibantu juga kita sama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia supaya muncul lebih banyak lagi investor di pasar modal atau di pasar saham di Indonesia ya teman-teman, supaya makin banyak masyarakat Indonesia yang bisa sejahtera ya teman-teman. Jadi misi Elki Pamo Indonesia ini salah satunya adalah untuk edukasi banyak orang supaya muncul banyak investor ya teman-teman, supaya makin sejahtera. Nah teman-teman, pada video yang pertama kita sudah sama-sama bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai masalah core business daripada Bank BTN. Pada video yang kedua ini kita mulai dari segi aspek finansial ya, dan video ini dibuat berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020 yang lalu, yang terbaru belum keluar ya, periode yang terbaru, dan pada harga 1.725, dan sore ini kalau tidak salah ditutup di harga 1.800-an ya. Nah, berdasarkan data pada laporan keuangan tersebut ya, ini kami sajikan ya beberapa yang penting. Yang pertama adalah market cap ya. Market cap-nya adalah 18.270,0 billion, cash-nya 1.120,867 billion. Total asetnya adalah 356.974,307 billion. Kemudian total liabilitas 320.670,371 billion. Ekuitas pemilik adalah 17.615,931 billion. Kemudian aset tetap itu 5.328,424 billion. Interest marginnya 18.704,818 billion. Kalau disetahunkan itu adalah 24.939,757 billion. Kemudian net interest margin ya itu adalah 6.618,190 billion, atau kalau disetahunkan 8.824,253 billion per year. Cash flow operation itu 33.203,824 billion. Nah teman-teman, kalau kita cek dari segi CEC, aset tetapnya berbanding interest margin itu adalah 1:4,68. Sangat besar ini teman-teman. Kemudian aset tetap berbanding NIM itu 1,1. 1:1,66, ini juga cukup besar. Aset tetap berbanding CFO itu 1:6,23, ini juga sangat besar. Berarti kesimpulannya ya, Bank BTN ini sangat efisien dalam mengelola dana yang ada di dalamnya ya. Berarti tim manajemennya bagus. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian coba kita cek lagi dari segi tes $1 value testing ya. Ini bukan BNI, mohon maaf, tapi BBTN ya. Dalam 10 tahun terakhir sejak listing 2009 sampai 2018, jumlah total laba ditahan alias return earnings itu 13.714,0 billion, berarti 13,714 triliun rupiah jumlah laba ditahannya. Kemudian jumlah dividen yang sudah dibagikan itu cukup kecil, 395,75 billion ya, miliar ya. Value perusahaan di akhir 2009 itu 8,55 triliun pada harga 810 penutupan akhir tahun ya. Value perusahaan di akhir tahun 2018 itu 26,89 triliun
sekitar harganya penutupannya 2.540. Jadi teman-teman, mari kita ingat sama-sama bahwa Bank BTN ini pernah di harga 2.500-an. Hari ini masih 1.800-an. Jadi masih ada terpaut sekitar 700 poin lagi, teman-teman. Itu masih cukup besar ya, masih cukup besar. Dengan kata lain, teman-teman, value perusahaan ini sudah meningkat 18,34 triliun dalam 10 tahun terakhir akibat return earnings yang ditahan tadi, yaitu 13,714 triliun tadi. Artinya untuk setiap satu rupiah return earnings itu sudah mampu meningkatkan value perusahaan sebesar 1,96 rupiah, dan ini sangat efisien ya, bahkan lebih efisien dibandingkan dengan BBNI. Teman-teman, di beberapa waktu yang lalu kami sudah membahas tentang BBNI ya, itu kalau tidak salah 1 berbanding 1,0 sekian ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman, berarti Bank BTN ini alias BBTN itu lebih efisien pengelolaan dananya dibanding BBNI. Namun kalau dibandingkan dengan Bank BRI untuk kurun waktu yang sama, untuk setiap 1 rupiah return earnings itu kalau Bank BRI value-nya bisa meningkat 2,5 rupiah. Berarti dari segi urutan tingkat kemampuan profitability-nya dan efisiensinya itu adalah BBRI, BBTN, baru kemudian BBNI. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kami selalu berusaha mengajak teman-teman untuk melihat sebuah perusahaan itu secara holistik ya. Bukan membeli saham berdasarkan tren atau isu atau rumors. Kalau seperti itu tidak bisa sustain ya teman-teman. Kita melihatnya secara holistik ya. Jadi kami selalu mencantumkan compound annual growth rate untuk beberapa variabel seperti ini supaya kita bisa melihat apakah perusahaan itu bertumbuh, berkembang, ataukah stagnan atau bahkan menurun ya, sehingga pemahaman kita lebih lengkap. Nah, untuk Bank BTN ini teman-teman, CAGR asetnya itu dalam 10 tahun terakhir itu 14,93% pertumbuhannya. Kemudian dalam 5 tahun terakhir 12,66%, 3 tahun terakhir itu 6,06%, dan 1 tahun terakhir itu 1,75%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa pertumbuhan asetnya masih bertumbuh tapi tumbuh melambat ya teman-teman. Nah, ini persentasenya kan makin mengecil, tumbuh melambat asetnya. Kemudian CAGR ekuitas juga 14,02%, 11,46%, 3,25%, dan nyaris tidak bertumbuh dalam 1 tahun terakhir. CAGR liabilitasnya 15,01%, kemudian 12,76%, 6,30%, 1,89%. Dan ini juga kelihatan menurun ya teman-teman. CAGR book value itu 14,01%, 11,45%, 3,24%, dan minus 0,02%. CAGR laba operasional itu 11,25%, 10,90%, 2,33%, dan minus 7,71%. Kemudian CAGR laba bersih 12,19%, 20,20% ya. Kemudian 2,36%, minus 7,26%. CAGR EPS 12,19%, 20,27%, 2,35%, dan minus 7,25%. CAGR dividen, nah ini kita lihat ya, 8,27%, 20,28%, 2,39%, dan minus 7,24%. CAGR return earnings ini juga mengalami penurunan terus ya, kecuali 1 tahun terakhir 30,35%, 22,49%, 15,04%, 19,13%. CAGR interest margin 22,34%, 11,44%, 10,10%, 12,51%. CAGR NIM ya, net interest margin itu 9,67%, 5,66%, kemudian min 1,34% dan min 11,09%. Secara overall kita melihat dalam 3 tahun dan 1 tahun terakhir ya, ini ada sesuatu ya yang kita harus gali. Nah teman-teman, beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari data CAGR tadi. Yang pertama, dari semua data CAGR tadi itu terlihat bahwa BBTN ini sebetulnya masih tetap mengalami pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir. Hanya saja pertumbuhannya melambat bila kita membandingkan dengan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, apalagi 1 tahun terakhir ya. Kemudian return earnings dalam 1 tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan cukup besar, naik 4,09% dari tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar untuk menambah likuiditas bank ini sepertinya ya.
Kemudian yang sangat penting kita perhatikan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini pendapatan NIM atau Net Interest Margin BBTN ini memang berturut-turut menurun terus ya bila dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, apalagi 1 tahun terakhir. Dan hal tersebut kalau kita perhatikan memang langsung berdampak kepada penurunan laba bersih pula dalam 10 tahun terakhir ini. Dan terutama dalam 3 tahun terakhir ini ya. Hal tersebutlah yang menstimulasi dropnya harga sahamnya sampai sebelum Covid itu harga sahamnya sekitar 2000-an ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui tertingginya harga saham BBTN ini pernah di kurang lebih hampir 4000 ya teman-teman. Nah kalau hari ini 1800 itu memang sangat jauh. Nah dalam 3 tahun terakhir dan 1 tahun terakhir ini tampaknya pertumbuhan asetnya juga tidak berdampak sesignifikan pertumbuhan laba bersihnya. Kemungkinan penyaluran kreditnya masih kurang maksimal ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman kalau kita melakukan breakdown terhadap interest margin atau pendapatannya, kira-kira kita bisa melihat seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat bedah di laporan keuangannya, di keterangannya, teman-teman akan menemukan ini. Interest margin itu 18,7 triliun kurang lebih. Net interest marginnya itu 6,618 triliun ya. Berarti ini sekitar 35,38% dari interest margin ya teman-teman. Kemudian kredit yang diberikan KPR ini berarti karena ini kan sektor perumahan ya Bank BTN itu 15,95 triliun berarti sekitar 85,31% dari total kredit ya, dari total kredit yang diberikan teman-teman. Jadi memang terlihat di sini bahwa mayoritas ya sumber pendapatan dari Bank BTN ini adalah KPR ya, kredit pemilikan rumah. Bagi hasil dan margin unit syariah itu 1,681 triliun, 8,99%. Giro pada Bank BNI itu 115,551 billion, 0,62%. Giro pada bank lain itu 279 billion, sangat minor. Penempatan pada bank lain dan Bank BI itu 134,584 billion, 0,80%. Efek-efek 329,823 billion alias 1,80%. Obligasi pemerintah itu 486,813 billion alias 2,60%. Sehingga dengan melihat data tadi teman-teman bahwa CAGR interest marginnya seperti ini, CAGR NIM-nya seperti ini. Nah, kita kalau misalnya melihat kan CAGR NIM-nya kan itu lebih kecil ya dibandingkan dengan CAGR interest marginnya. Jadi kelihatannya ini terjadi peningkatan beban operasional yang cukup besar ya sejak 5 tahun terakhir ini, berarti sejak di sini. Ini kelihatannya besar sekali ini beban operasionalnya sampai CAGR NIM-nya ini merosot cukup tajam ya, merosot cukup tajam. Ini kelihatannya cukup besar ini bebannya. Oke, kemudian rasio-rasio keuangan yang penting untuk kita perhatikan juga teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya per tanggal 30 September 2020 lalu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya ya teman-teman. KPMM atau CAR itu 18,95% berbanding 16,88%, minimalnya 8% ya teman-teman, naik 12,26%. Berarti dari segi rasio kecukupan dana minimalnya naik, bagus ya. Kemudian aset produktif tambah non produktif yang bermasalah dibanding total aset produktif dan non produktif itu 3,79% dari 3,09%, maksimum 2%. Nah, ini yang naik 22,66% ya. Ini yang bermasalah. Aset produktif bermasalah dibanding total aset produktif itu 3,76% berbanding 3,24%, maksimum 2%. Naik juga ini 16,05% ya, teman-teman. Kemudian CKPN ya. Cadangan ini teman-teman, cadangan untuk penurunan nilai ya, 4,27% berbanding 1,70%, naik 251,18%, minimumnya 1%. Kemudian NPL non-performing loan gross itu 4,56% berbanding 3,54%, maksimumnya 5%, naik 128,81%. NPL netnya itu 2,26% berbanding 2,33%, maksimum 1%, turun 3,1%. Kemudian NIM-nya 3,13%, ya sebelumnya 3,41%, minimumnya 5%. Nah di sini yang menjadi masalah besar teman-teman ya.
NIM itu kan kalau perbankan kalau bisa minimal 5%. Nah, ini NIM-nya Bank BTN ini yang terlalu tipis ya, terlalu kecil ya teman-teman. Jauh ini kalau dibandingkan dengan 5%. Ini turun 8,95% dari tahun sebelumnya. Kemudian BOPO ya, ini 93,02%, sebelumnya 95,06%. Nah, ini pihak Bank BTN mampu menekan biaya sebesar 2,2%. Ya, tetapi sebetulnya kan maksimumnya 80%. Jadi ini biayanya yang kami katakan tadi itu cukup tinggi, ini biaya-biaya operasionalnya. Nah, kemudian LDR ya, 93,26%, itu sebelumnya 111,54%, minimumnya 90%, jadi turun 19,6%. Loan to deposit ratio ini ya LDR. Kemudian return on asset itu 0,59%, sebelumnya 0,54%. Nah, ini juga terlalu kecil ya return on assetnya, walaupun sudah naik dibanding tahun sebelumnya 9,3%. Return on equity juga, ini juga terlalu minim ya teman-teman, 9,56%, sebelumnya 5,11%. Memang sudah naik 87,08% dibanding tahun sebelumnya, tetapi return on equity yang minimum untuk bank supaya bagus dia 15%. Artinya ROE ini nanti kan dia ROE adalah return ya, return on equity. Jadi sebetulnya yang perlu ditingkatkan adalah profitabilitasnya. Ya, teman-teman, begitu meningkat profitability-nya, maka ROE-nya juga pasti akan melesat, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari rasio-rasio keuangan tadi yang barusan. Yang pertama, kita melihat bahwa NPL growth-nya kan mengalami kenaikan yang cukup besar ya, 128,81%. Kemungkinan besar ini adalah karena pengaruh restrukturisasi yang begitu besar akibat pandemi COVID-19 ya, sama seperti yang lalu kita juga sudah bahas di Bank BNI ya, seperti itu juga. Jadi hampir semua bank juga mengalami hal yang sama ya, NPL-nya meningkat karena adanya restrukturisasi ya teman-teman. Jadi ini tidak selama-lamanya, tidak setiap tahun seperti ini. Ini kan kasuistis ya teman-teman. Jadi kita mesti bisa memandang itu kasuistis. Kemudian yang kedua, dari rasio NIM kita ketahui bahwa pendapatan perusahaan ini memang sedang menurun sekali, bahkan penurunan NIM ini ternyata sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan pendapatan kuartal 3 2020 sebesar 18.704,818 billion ya, atau 24.939,8 billion per year, dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama itu 25,719 triliun, itu turun sebesar 3,13%. Ya. Nah, teman-teman coba kita perhatikan, ini adalah era pandemi Q3 2020 ini. Ini 2009 pada periode yang sama belum pandemi, tapi turunnya hanya 3,13%. Beban pokok juga mereka mampu turunkan 2,2%. Ya, teman-teman. Dalam rentang masa pandemik, ini sebetulnya sangat bagus. Ya, sangat bagus. Kalau teman-teman lihat bank-bank lain, itu bahkan di masa-masa pandemi ini ada yang sampai minus malah, atau pendapatannya sangat anjlok sekali, itu banyak ya. Tapi ini Bank BTN ini kelihatannya sangat luar biasa ya, cuman turun 3,13% loh dibanding tahun sebelumnya. Luar biasa, ini hebat ini. Kemudian kalau dilihat dari CFO-nya tadi teman-teman, penerimaan pendapatan bunga itu menurun dari 19,0 triliun menjadi 16,265 triliun pada periode yang sama, sekitar 14,40% menurun ya pendapatan bunga. Nah, coba teman-teman berpikir, dari segi pendapatan saja menurun sebesar ini ya teman-teman. Jadi ini masih cukup oke lah ya, masih cukup oke ya. Dari segi pendapatan tadi di sini sudah oke, ini CFO-nya juga menurun seperti ini, masih cukup oke dibanding bank-bank yang lain. Coba kita lihat teman-teman laporan public expose di Agustus 2020 yang lalu ya, beberapa data kita perlu perhatikan. Yang pertama teman-teman, kita perhatikan kondisi makroekonomi Indonesia ya, dampak COVID-19 terhadap ekonomi global termasuk Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini 2019 kan ya, Indonesia ini warna hijau tua, ini pertumbuhan ekonominya kurang lebih 5,6%, 5,0%, kurang lebih seperti itu ya. Tahun 2020 kemarin ya itu sekitar minus 0,3% ya, kurang lebih lah.
Kemudian diproyeksikan atau forecasting ini tahun 2021, berarti tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan vaksin sangat efektif ya, sehingga aktivitas bisa lancar kembali seperti sedia kala. Itu pertumbuhannya diproyeksikan 6,1% teman-teman. Nah, seperti yang kami katakan tadi di sebelumnya teman-teman, coba kita perhatikan ini pendapatan di masa pandemi ini, pendapatan loh teman-teman, ini 18,7 triliun ya. Ketika 2019 tidak pandemi itu 25,7 triliun ya, cuman turun 3,13%. Oke. Nah, pendapatan 18,7 triliun ini dalam kondisi Indonesia itu minus pertumbuhan ekonominya. Bagaimana pendapatan Bank BTN itu teman-teman kalau benar ya pertumbuhan Indonesia ini pertumbuhan ekonominya 6,1%. Ya, kami tidak bisa bayangkan itu teman-teman. Tapi kan ini masih forecasting ya teman-teman. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan terjadi ya, harapan kita sama-sama. Kemudian teman-teman, kita juga perhatikan industri perumahan berdasarkan House Price Index ya, indeks harga rumah dari Bank BTN. Kalau teman-teman perhatikan House Price Index di sini ya, ini adalah tipe 36, ini tipe 45, ini tipe 70, ini secara nasional ya teman-teman. Nah, ini kelihatannya memang menurun ya dari mulai Desember 2018 ya. Nah, Desember 2018, karena itu teman-teman perhatikan harga sahamnya kan juga menurun ya, sesuai dengan harga indeks harga acuan rumah ini teman-teman. Nah, ini terus sampai sekitar Maret ya, sampai sekitar Maret ini 2020 yang lalu. Kemudian setelah itu mulai naik lagi. Nah, ini teman-teman keterangannya sejak awal 2019 pertumbuhan House Price Index atau HPI nasional melambat, namun mulai menunjukkan peningkatan cukup baik pada kuartal 2 2020 ini. Ini mulai tercatat naik 3,93 year on year atau 1,37 kuartal to kuartal. Nah, ini berarti angin segar ini teman-teman. Makanya sejak itu harga sahamnya mulai naik. Seperti itu ya teman-teman melihatnya. Nah, kemudian teman-teman, tantangan di tahun 2020 yang lalu itu disruption ya. Ada disrupsi pandemi COVID-19 ya. Nah, dan itu kan hampir semua usaha, hampir semua sektor usaha ya. Kami kalau tidak salah yang kami amatin teman-teman, sektor perbankan yang mungkin hampir tidak berdampak ketika COVID kemarin, kalau tidak salah satu adalah Bank Jawa Barat, yang kedua adalah BRI Syariah yang rencananya nanti bulan depan akan merger ya, yang hari ini harganya sudah luar biasa. Oke teman-teman, ini adalah tantangan pandeminya. Ya, yang pertama yang lalu kan ada penurunan daya beli, kemudian kenaikan restrukturisasi kredit, kemudian tantangan likuiditas, kemudian social dan physical distancing, perlambatan kredit nasional. Ini tantangan semua, teman-teman. Jadi dengan adanya vaksin, kalau teman-teman perhatikan kan, rumors atau berita hot news yang paling menjadi stimulus ya, bukan stimulus, yang menjadi trigger ya, yang menjadi trigger kenaikan IHSG ini kan sekarang rata-rata masalah vaksin. Kalau teman-teman perhatikan tuh harga saham Kimia Farma ya sama Indofarma udah luar biasa teman-teman. Kemudian kebijakan restrukturisasi kredit atas dampak COVID-19 ini teman-teman, kalau kita lihat relaksasinya tuh disesuaikan dengan kondisi debitur, grace periodnya, pembayaran bunga kredit selama setahun, kemudian grace period pembayaran pokok kredit selama 1 tahun. Nah, ini data di kanan kami sudah sajikan teman-teman, bahwa total kredit yang diberikan Bank BTN itu kan 215 triliun. Jadi sekitar 36,46 triliun itu mengalami restrukturisasi ya teman-teman, alias 17%. Nah, dari 230.991 debitur. Ini cukup besar sebetulnya ya teman-teman. Jadi kita harus maklum juga. Nah, yang berikut teman-teman, restrukturisasi kredit COVID-19 per segmen. Ini kalau kita perhatikan ya di pie chart di sebelah kanan ini teman-teman, restrukturisasi itu paling banyak didominasi oleh KPR non subsidi 38,03%, kemudian KPR subsidi juga 34,30%. Ini saja kalau dijumlahkan sudah 72,33% teman-teman. Jadi wajar kalau kita melihat
seperti itu ya, apa namanya, cukup luar biasa tertekan ya sebetulnya. Walaupun tadi kita bilang pendapatannya masih oke punya sebetulnya, hanya turun 3,3% dari tahun 2019. Tapi kalau kita melihat ya, seiring dengan makin pulihnya ekonomi, kami yakin ini Bank BTN pasti melejit, karena ini kan KPR non subsidi jadi lancar lagi, KPR subsidi juga jadi lancar lagi pembayaran kreditnya, dan itu sangat berdampak sangat baik kepada Bank BTN nantinya. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat ya, ini juga good news ya, pertumbuhan kredit di Bank BTN ya. Coba kita perhatikan teman-teman, ini dari tahun 2015 ya, itu hanya 124 triliun. Kemudian di tahun berikutnya 147 triliun, 179 triliun, kemudian 213 triliun, dan seterusnya, naik terus ya. Ini kredit perumahannya naik terus sampai 30 Juni itu sudah 226 ya. 2019, 2020 itu 228 ya teman-teman. Nah, ini total kreditnya. Total kredit itu berarti kredit perumahan dan kredit non perumahan digabung dua-duanya. Nah, ini teman-teman 138,9 triliun ini dia. Ya, kemudian 164,4 triliun ini dia. Nah, ini teman-teman selama 5 tahun belakangan ya, sampai 2019, total kredit itu mengalami pertumbuhan sebesar 16,48% per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Ini sangat baik ini teman-teman, sangat baik. Nah, kemudian kalau year on year-nya itu 0,32%. Ini sangat baik ya teman-teman. Apalagi ada program 1 juta rumah, ya kan, kebutuhan rumah kan dengan adanya bonus demografi ya teman-teman. Orang-orang kan masyarakat tetap butuh rumah sampai kapanpun ya teman-teman. Jadi ini kami optimis ini pasti meningkat terus lah ya. Kemudian pertumbuhan KPR subsidi masih tumbuh dengan baik ini kalau kita lihat ya. Nah, ini total KPR-nya, komposisi KPR itu terdiri dari KPR non subsidi, ini yang kuning, KPR subsidi ya. KPR subsidinya kan naik terus ini. Nah, KPR subsidinya naik nih. Jadi artinya Bank BTN ini secara makro ya, pendapatannya didominasi oleh KPR subsidi ya teman-teman, yang bertumbuh 26,41% ya. Kemudian kalau yang non subsidi itu sangat kecil, 10,77% pertumbuhannya. Sangat didominasi oleh KPR subsidi teman-teman, menengah ke bawah segmennya. Kemudian total penyaluran kredit dan pembiayaan baru, kalau kita melihat ini teman-teman, kotak yang kami buat warna merah ini, dengan penurunan kredit dan pembiayaan baru total sebesar minus 54,14%, hanya memberikan dampak penurunan pendapatan secara overall minus 3,13%. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ini bank ini bagus ya teman-teman. Kemudian coba kita perhatikan kualitas kredit macet NPL ya, non performing loan. Ini terkendali ya, masih di level 4,71%. Maksimalkan 5% ya. Walaupun ini sudah agak-agak mepet-mepet ya teman-teman, tapi kita percaya tim manajemen mampulah untuk mengelola ya NPL ini supaya ini bisa ditekan. NPL masih cukup aman lah. Kemudian dana pihak ketiga ya, pertumbuhannya mari kita lihat secara bertahap. Ini beralih ke dana murah. Kalau kita perhatikan yang di kotak merah ini teman-teman, ini BTN secara bertahap beralih ke dana murah dengan mengurangi porsi rekening tabungan prima, Batara Prima, yang kerap mengakibatkan tingginya beban bunga. Jadi ada upaya efisiensi cost of fund ya, semakin mengurangi porsi tabungan prima yang memiliki bunga yang tinggi. Jadi kalau kita perhatikan ini teman-teman, tabungan regulernya yang naik ya, yang kuning tabungan prima makin kecil. Berarti biaya makin ditekan. Itu sebabnya tadi kami mengatakan di depan, ini sepertinya perusahaan ini bengkak biayanya. Nah, tetapi ya kita bersyukur ternyata tim manajemen sensitif ya, sangat melihat, sangat peka, dan sehingga melakukan tindakan untuk menekan yang namanya biaya operasional perusahaan. Bagus ya teman-teman. Kemudian secara ekuitas ya, capital adequacy ratio ini cukup kuat ya, mendukung bisnis. Kalau kita perhatikan teman-teman, pertumbuhan CAR-nya ya, seperti ini yang di kanan, ini pertumbuhan ekuitas ya, 14,52% selama 5 tahun terakhir. Nah,
ini memang ada penurunan dari segi CAR ya, capital adequacy ratio dari 2016 ini turun terus sehingga ya teman-teman, sehingga pihak manajemen melakukan dua hal ini. Bank BTN yang pertama meningkatkan capital di tier 2 dalam dua tahap. Yang pertama, penerbitan sub debt senilai 3 triliun dan junior global bond senilai kurang lebih 4,2 triliun, sehingga kalau teman-teman perhatikan ini kan memang sudah dari 17,32% menjadi ini hanya dalam 6 bulan menyusut ya, CAR-nya 16,99%. Ini sudah harus mendapat perhatian khusus, sehingga ketika dilakukan seperti ini langsung melompat nilai CAR-nya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian ekuitas ya bagian 2, kalau teman-teman perhatikan ini secara detail yang kami barusan tadi bilang, CAR-nya kan sudah di atas 19%. Seperti ini ya teman-teman cara menghitungnya. Modal tier 1-nya itu kemarin 15,8 triliun, tier 2 itu 8,4 triliun, kemudian ekuitas pada neraca 17,1 triliun. ATMR, nah ATMR ini adalah singkatan dari aset tertimbang menurut risiko. Ini adalah jumlah aset sebuah bank berdasarkan profil risiko masing-masing aset tersebut. Ini ATMR risiko kredit itu 103,09 triliun, ATMR risiko pasar 1,6 triliun, ATMR risiko operasional 22,2 triliun, ATMR total 126,916 triliun. Sehingga CAR tier 1 dibanding dengan total ATMR itu per 30 Juni 2020 itu 12,47%. Kemudian CAR tier 1 ya, tier 1 tambah 2 dibanding total ATMR itu setelah diinjek tadi ya, setelah diinjek tadi yang ini dalam dua tahap ini, akhirnya hasilnya menjadi seperti ini. Artinya teman-teman, kondisi saat ini ya, ketersediaan modal minimum ya alias CAR capital adequacy ratio untuk Bank BTN sangat aman, sangat aman. Nah, kemudian teman-teman, ini kesimpulan dari kami. Pada laporan public expose tadi kita melihat bahwa pinjaman restrukturisasi sudah tembus sebesar 36,46 triliun dengan 230,991 debitur dari total pinjaman yang diberikan pada laporan keuangan, yaitu sebesar 215 triliun setelah dikurangi CKPN untuk hal ini, dan itu sebesar 17% dari total pinjaman yang disalurkan. Kita melihat sebagai antisipasi untuk keadaan ini, maka pihak manajemen sudah meningkatkan CKPN-nya atau cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 251,18%. Yang perlu kita ingat teman-teman, ya, bila proses restrukturisasi ini nanti sudah selesai dan para nasabah pun sudah bisa melakukan kembali pembayaran cicilan-cicilannya, maka CKPN tadi akan menurun jauh sehingga NPL pun akan turun signifikan yang mengakibatkan pendapatan dan laba perusahaan pun akan naik kembali. Malah kami berani mengatakan bahwa kalau proses restrukturisasi ini sudah beres, ya, CKPN ini pun menurun, kemungkinan besar laba perusahaan akan terbang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mari kita lihat dan kita doakan sama-sama untuk tahun 2021 ini. Makin besar CKPN yang disediakan, maka NPL juga akan meningkat ya. Kemudian teman-teman, sebagai tambahan beberapa rasio keuangan yang perlu juga kita perhatikan. NPM-nya kami melihat 5,62 minimal 10% ya. Kemudian loan to asset ratio, yaitu jumlah kredit total berbanding aset total. LAR-nya BBTN ini 60,2%. Sebagai pembanding, kalau kita perhatikan beberapa rasio LAR yang lain, kalau BCA itu 56,5%, BRI itu 60%, Bank Mandiri itu 58,6%, BNI itu 61,4%. Jadi dengan kata lain, untuk bank-bank the Big Four, LAR Bank BBTN ini termasuk tinggi, ya, loan to asset ratio. Semakin tinggi LAR sebuah bank, maka likuiditas bank akan semakin turun. LAR ideal itu di bawah 60%. Jadi ini ya, tapi ini kan belum terlalu jauh ya teman-teman dari 60% ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita perhatikan LCR-nya, liquidity coverage ratio Bank BTN, besarnya itu secara konsolidasi 132,22%, minimumnya kan 100%. LCR ini adalah perbandingan high quality liquid asset dengan total net cash flow ya. Net cash outflow, arus kas keluar bersih untuk selama 30 hari ke depan, skenario stres. Ini terlihat masih relatif sangat aman, tetapi kalau kita bandingkan sama BCA dan BCA sama BRI teman-teman, BCA itu LCR-nya itu 310,64%, kemudian BRI itu 222,22%. Jadi
liquidity coverage ratio Bank BTN ini masih termasuk jauh lebih relatif jauh lebih kecil ya. Ini artinya Bank BTN memang sangat membutuhkan lebih banyak lagi nasabah menabung, terutama DPK, dana pihak ketiga yang pesat, dan kecepatan penyaluran kreditnya juga harus dalam kondisi safe ya, supaya pendapatannya pun bisa terdongkrak signifikan. Kemudian teman-teman secara valuasi ya, based on price 1725, hari ini 1800-an, masih belum jauh. PBV-nya itu 1,09 kali, PER-nya 12,91, PER industrinya itu tahun lalu 24,30. Kemudian price to sales ratio 0,73%, ini masih sangat kecil ya. PCFR 0,44, ini juga masih sangat kecil. Artinya dengan melihat tingkat pertumbuhan EPS, katakanlah rata-rata pertumbuhan EPS-nya 2,5% saja, kita ambil kecil ya, maka kita mendapatkan intrinsic value itu sekitar 1.700 ya, dengan menggunakan EPS-nya 141. Kalau kita perhatikan Q3 2020 yang lalu, EPS-nya kan mengalami peningkatan yang luar biasa besar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang masih minus. Ini berarti perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik padahal masa pandemik seperti yang kami katakan di depan tadi ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga memperhatikan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, kalau dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, ROE rata-ratanya itu 13,00%, kemudian 12,39%. ROA rata-ratanya 1,10% berbanding 1,03%. Dan untuk Q3 2020 yang lalu, ROE-nya itu masih 8,48%. Jadi masih jauh di bawah rata-rata ya. Seperti itu, dan ROA-nya juga masih 0,41%, masih jauh di bawah rata-rata. Ya, kemudian GPM 35,38%, OPM 5,11%, NPM 5,62%, debt to equity ratio-nya 1926,43% ya teman-teman. Oke, kemudian mari kita lihat aspek manajemennya. Bagaimana dengan manajemen? BBTN ini sangat menerapkan GCG ya, Good Corporate Governance. Artinya tata kelola perusahaan yang baik. Ini baik sekali. Dan ada skor penilaian ya, perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei CGPI ya, Corporate Governance Perception Index setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance ya, IICG, dan terlihat dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan terus secara skor GCG-nya. Ya teman-teman, nah ini berarti tata kelola perusahaannya baik ya. Kemudian kami melihat no insider trading, kemudian baik jajaran komisaris maupun jajaran direksi BTN adalah orang yang sudah sangat pengalaman, kami perhatikan. Selain itu latar belakang pendidikannya juga sangat beragam sehingga bisa saling melengkapi ya dalam memajukan BTN ini. Selain itu, selain menerapkan GCG, kami perhatikan perseroan juga menerapkan manajemen risiko dalam 8 jenis risiko. Jadi mereka ini sangat-sangat ketat ya manajemen risikonya Bank BTN ini. Resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko reputasi. Ya, 8-8-nya ada. Kemudian ini dia teman-teman, hal-hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang pertama ada berita di Kontan ya teman-teman, bahwa BBTN ajak himpunan pengembang sukseskan program 1 juta rumah. Nah ini dia. Bank BTN sendiri dalam program 1 juta rumah untuk rakyat sampai dengan 31 Oktober 2020 itu kontribusinya merealisasikan KPR masih 107.762 unit untuk KPR. Bayangkan teman-teman, masih banyak. Dan memberikan dukungan kredit konstruksi terhadap 311.138 unit rumah. Ini market share-nya masih sangat besar ya teman-teman. Belum lagi program 1 juta unit rumah aja belum selesai, belum beres, belum lagi makin banyak juga masyarakat butuh rumah, itu lain lagi, berarti tambah besar. Kemudian CFO pada Q3 2020 kita perhatikan itu adalah 33,2 triliun. Wow, besar sekali ini teman-teman. Yang berasal dari peningkatan deposito dari 4,9 triliun tahun 2019 untuk periode yang sama naik pesat menjadi 42,4 triliun. Depositonya meningkat pesat 857%. Teman-teman bisa lihat itu di laporan keuangan. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Bank BTN secara operasional memiliki amunisi yang sangat besar untuk melakukan boosting pendapatan perusahaan. Nah, ini teman-teman. Nomor 2 ini adalah kunci yang dilihat oleh para investor sehingga
Bank BTN ini sahamnya melejit dengan cepat dari harga di bawah 1000 pada waktu itu. Ini yang mereka lihat. Oke teman-teman, kami sendiri sudah mengakumulasi walaupun agak terlambat ya. Walaupun agak terlambat di harga 1300-an ya Bank BTN ini. Nah, teman-teman yang masih mau akumulasi di harga sekarang 1700-1800 masih boleh, karena harga tertingginya itu pernah 4000 ya teman-teman. Setidak-tidaknya harga terdekatnya 2350 ya. Ini seperti ini keterangannya kami buat. Meskipun pada harga saham 1725 PE-nya, price to earning ratio-nya 12,91, namun kalau kita perhatikan 3 tahun ke belakang ya, 3 tahun ke belakang aja PE rata-ratanya itu 16,67. Itu berarti BBTN ini masih memiliki potensi untuk mencapai harga sekitar 2200 sampai 2350 dalam waktu dekat loh teman-teman. Dalam waktu dekat, bukan dalam waktu panjang. Dan selain itu, apalagi nanti kalau diterbitkan LK periode berikutnya keluar ternyata EPS-nya juga meningkat pesat, maka bukan tidak mungkin harganya bisa di atas 2350. Pada bulan April 2018, saham BBTN ini pernah menyentuh rekor harga hampir 4.000. Lumayan ya teman-teman. Kalau teman-teman beli di 1.800, mudah-mudahan bisa tembus di 4.000, kan luar biasa ya. Bisa naik 100% lebih. Beggars berarti. Dan yang keempat, kalau kita mengambil acuan PBV rata-rata yaitu 1,26, maka perkiraan kami minimal harga yang akan dicapai waktu dekat ini 2.100. Ya, mudah-mudahan bulan depan ya paling lambat 2100 sudah sampai. Kemudian yang kelima, mengingat masih sangat banyaknya rumah yang harus dibangun atau KPR untuk memenuhi target 1 juta rumah, maka prospek BBTN untuk jangka menengah masih sangat-sangat bagus ya. Kemudian teman-teman, ini juga informasi yang kelima, sektor properti banjir stimulus pemerintah tahun 2021. Ini di beritanya di wartaekonomi.co.id. Isinya salah satunya ini, dukungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya. Pada tahun 2020, dana bergulir FLPP ya, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu 9 triliun. 2021 ini naik hampir 2 kali lipat loh teman-teman, 16,67 triliun. Artinya pemerintah itu sangat concern dengan yang namanya perumahan buat rakyat teman-teman. Ini luar biasa ini. Kalau seperti ini kan berarti market untuk potensi pendapatan untuk Bank BTN kan berarti besar ini ceritanya. Itu teman-teman ya. Jadi sekarang itu rata-rata investor melihat prospek seperti ini ya teman-teman. Cara mereka membidik atau membeli saham, mereka melihat prospek. Jadi yang mereka lihat, selain mereka melihat pasnya ya, bagaimana kondisi perusahaan dan seterusnya secara fundamental, mereka melihat future-nya apa nih yang mau di gaweannya perusahaan ini apa nih kira-kira ke depan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah sedemikian panjang penjelasan kami. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sekali lagi jangan lupa ya, tolong di subscribe, like, and share. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak pencerahan dari video ini. Sekali lagi ini adalah disclaimer on ya, bukan ajakan, bukan dorongan untuk membeli saham Bank BTN. Resiko ditanggung masing-masing ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda sekalian.